your hands. This is Pander Tambayong Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi Bahasa Indonesia di Raden Totok Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Pada hari ini langsung saja kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu teks eksposisi, kemudian ciri-cirinya, kemudian jenis-jenisnya. Untuk hari ini kita khusus membahas tentang struktur dan kebahasaannya. Yang pertama adalah struktur. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang atau sering disebut juga kesimpulan atau rekomendasi. Untuk yang pertama adalah tesis. Tesis ini berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Jadi nanti awalan sebuah teks eksposisi itu berupa tesis. Jadi menjelaskan tentang pendapatnya atau opininya yang nanti akan dijabarkan dalam bentuk-bentuk argumentasi, ya, sebagai pokok penjelasnya adalah argumentasi. Kemudian nanti akan diakhiri dengan penegasan ulang. Ya, yang kedua adalah argumentasi. Kalau argumentasi ini adalah menjelaskan pokok-pokok permasalahan. Jadi apa yang ada di tesis atau pendapat yang pertama nanti akan dijabarkan pada pokok-pokok permasalahan yang lain. Dari pokok-pokok permasalahan itu bisa 2, 3 atau yang lainnya nanti akan kita tegaskan lagi di penegasan ulang atau bisa disebut sebagai kesimpulan atau rekomendasi. Dari rekomendasi inilah nanti akan terbentuk struktur lengkap teks eksposisi. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu terdiri dari 4 unsur. Jadi ada istilah, ada adjektiva, ada pronomina, dan ada konjungsi. Mungkin kalian sudah sering mendengar istilah-istilah ini. Yang pertama adalah istilah. Istilah itu bisa diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna. Ya, jadi ini menggabungkan beberapa kata menjadi satu atau cuma satu kata juga bisa. Ini yang akan menjadi sebuah kata yang mengungkapkan suatu makna. Contohnya adalah digital. Sekarang kita sudah sering sekali mendengar kata digital. Digital itu biasanya berhubungan dengan komputer. Kemudian ada koneksi, internet, wifi, dan yang sebagainya. Itu adalah istilah-istilah yang mungkin akan sering kita dengarkan pada zaman-zaman sekarang ya. Ada daring, ada luring, dan sebagainya. Kemudian adjektiva. Adjektiva ini sering kita sebut sebagai kata sifat. Kata sifat atau kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Ini biasanya menerangkan sebuah benda atau sebuah keadaan ya. Contohnya ampuh, canggih, tinggi, baik, sedih, cantik, dan sebagainya. Itu adalah kata sifat. Kemudian pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti. Ini adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Kata ganti ini jenisnya sangat amat banyak sebenarnya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Jadi contohnya adalah saya, aku, kamu, mereka, beliau, dan sebagainya itu amat sangat banyak. Kemudian konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung ini adalah kata yang menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Contohnya namun, agar, supaya, jika, bahkan. Biasanya kata-kata penghubung ini digunakan untuk melengkapi sebuah kalimat ya. Sebuah kalimat jadi satu atau untuk menerangkan perbedaan juga bisa. Ini adalah kata-kata penghubung. Ini adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Oke ya, ini materi singkat untuk struktur dan teks kebahasaan dari teks eksposisi. Ingat ya, untuk struktur teks eksposisi itu ada 3. Jadi silakan untuk dipahami untuk nanti ketika ada penugasan untuk membuat contoh teks eksposisi, nanti kita akan mulai untuk minggu depan. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas tentang pengembangan isi teks eksposisi dan kemudian yang terakhir adalah penyusunan teks eksposisi yang nanti digunakan sebagai penugasan kalian untuk materi bab yang kedua ini. Demikian, kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan silakan langsung tanyakan saja lewat kolom komentar juga bisa atau lewat WA juga bisa atau ketemu dengan saya juga bisa.
Sekian materi untuk struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.